Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fid din yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita dengan kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullah. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang kewajiban kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa mencintai Nabi SAW itu dibuktikan dengan beberapa hal. Yang pertama, dengan mentaati beliau di dalam apa yang beliau perintahkan. Kemudian yang kedua, itu membenarkan apa yang beliau kabarkan. Yang keempat, menahan diri dari apa yang beliau larang. Dan yang kelima, tidak beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala kecuali dengan syariat dari beliau. Itulah konsekuensi kecintaan seorang muslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini beliau mengatakan bahwa agama Islam telah sempurna, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Dan ini berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu nikmatku, dan telah aku sempurnakan agamamu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Demikian pula agama Islam disempurnakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di samping dengan ayat 3 dari surat Al-Maidah tadi. Juga agama Islam sempurna dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam telah sempurna, dia tidak membutuhkan penambahan dan tidak membutuhkan pengurangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk mengajarkan umat Islam tentang bagaimana cara yang benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan semuanya. Artinya seluruh tata cara ibadah itu telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang terlewatkan. Semua telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, umat Islam wajib ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kejayaan dan dimasukkan oleh Allah tabaraka wa taala ke dalam surga. Ittiba' kepada Rasulullah atau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah wajib. Jadi ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu kewajiban,
dan ittiba' mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bukti kecintaan seorang hamba kepada Allah. Jadi bukti cintanya seseorang kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah tabaraka wa taala akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, beliau yang wafat pada tahun 774 Hijriyah, beliau mengatakan, ayat ini adalah pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah namun tidak mau menempuh jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang mengaku cinta kepada Allah tetapi tidak ittiba', tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu hanya klaim saja, hanya kedustaan saja. Tidak benar kecintaannya kepada Allah tabaraka wa taala. Orang yang mengaku cinta kepada Allah hendaknya dia menempuh jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengaku mencintai Allah tetapi dalam kenyataannya menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam ibadahnya tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam tata cara ibadahnya membuat tata cara sendiri, maka dia telah dusta dalam pengakuannya tersebut, hingga dia mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua ucapan dan perbuatannya. Artinya bahwa mahabbatullah, cinta kepada Allah, dibuktikan dengan sikap seseorang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengamalkan sunnahnya. Itulah bukti kecintaan seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan sunnahnya, menghidupkannya, dan mengajak kaum muslimin untuk ikut mengamalkannya, serta berjuang membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang mengingkari sunnah-sunnah beliau dan melecehkannya. Jadi menghidupkan sunnah beliau, mengamalkannya, mengajak kaum muslimin untuk mengamalkannya, dan berusaha berjuang untuk membela sunnah-sunnah beliau dari orang-orang yang mengingkarinya dan melecehkannya. Demikian pula termasuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menolak dan mengingkari semua perbuatan-perbuatan yang baru di dalam agama, perbuatan-perbuatan bid'ah dalam agama, karena setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Kemudian di sini beliau hafizahullah taala menukil perkataan Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau menjelaskan termasuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengagungkan sunnahnya. Termasuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengagungkan sunnahnya dan berkeyakinan tentang wajibnya mengamalkan sunnah tersebut. Wajib
mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan sunnah di sini? Mungkin terkadang orang bingung memahami. Sunnah kok wajib? Sunnah itu kan kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tidak mengapa, tidak mendapatkan dosa. Sunnah ketika dibahas oleh para ulama akidah, maka yang dimaksudkan adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW berakidah? Bagaimana Rasulullah SAW beribadah? Bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah? Dan bagaimana Rasulullah SAW menjalankan agama ini? Maka mengikuti sunnah beliau dalam pengertian sunnah menurut ulama akidah adalah satu kewajiban. Dan ketika dimutlakkan penyebutan sunnah, maka yang dimaksudkan adalah tata cara atau jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW di dalam beragama. Maka mengikuti sunnah beliau, mengamalkannya adalah satu kewajiban. Ya, satu kewajiban. Serta meyakini bahwa sunnah beliau telah menduduki kedudukan kedua setelah Al-Quranul Karim dalam hal kewajiban mengagungkan dan mengamalkannya. Sebab as-sunnah juga merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi sunnah Nabi SAW, hadis-hadis beliau juga merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu tidak boleh membuat keraguan-raguan di dalamnya. Tidak boleh membuat keraguan-raguan di dalamnya, apalagi melecehkannya, melecehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh membicarakan kesahihan dan kedhaifannya baik dari segi jalan, sanad atau penjelasan makna-maknanya kecuali berdasarkan ilmu dan kehati-hatian. Ya, berdasarkan ilmu dan kehati-hatian. Artinya ketika seorang berbicara ya tentang apakah ini hadis yang sahih atau dhaif atau bagaimana makna dari hadis-hadis ini, maka hendaknya dia berbicara dengan ilmu, ya, bukan dengan kebodohan. Karena pada zaman ini banyak orang-orang yang tidak berilmu, yang melampaui batas terhadap sunnah Nabi SAW. Tidak menghargai sunnah-sunnah beliau, melecehkan sunnah-sunnah beliau, jalan yang ditempuh oleh beliau SAW. Ya, terutama orang-orang yang jauh dari ilmu. Ya, orang-orang yang jauh dari ilmu atau bahkan mungkin dia baru dalam tahap belajar, tetapi sudah dengan mudahnya dia mengatakan hadis ini dhaif, ya, atau mengatakan hadis ini bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Ada orang-orang seperti itu. Dengan mudahnya dia mengatakan hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Padahal tidak mungkin hadis yang sahih itu bertentangan dengan Al-Quran. Karena hadis merupakan penjelas bagi Al-Quran. Rasulullah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Allah tabaraka wa ta'ala, kami telah menurunkan az-zikra, yaitu Al-Quran, litubayyana linnas, agar engkau menjelaskannya kepada manusia. Maka hadis merupakan tafsir bagi Al-Quran. Jadi tidak mungkin bertentangan. Karena kedua-duanya berasal dari wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu, tetapi beliau berbicara dengan wahyu dari Allah. Allah juga berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan katsira.
Apakah mereka tidak mau merenungi Al-Quran? Seandainya Al-Quran berasal dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Artinya ini juga berlaku pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis berasal dari Allah tabaraka wa taala, maka tidak mungkin ada pertentangan. Nah, banyak orang-orang yang mengatakan dengan mudahnya hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Sebagian orang umpamanya memahami firman Allah, hurrimat alaikumul maitatu, telah diharamkan untuk kalian bangkai, waddam, ya, kemudian darah, walahmul khinzir, daging babi, wa ma uhilla li ghairillah, dan apa yang diberikan untuk selain Allah. Mereka mengatakan itu yang diharamkan oleh Allah. Ya, adapun yang lain tidak diharamkan oleh Allah. Ketika disebutkan kepadanya hadis-hadis Nabi SAW, ya, tentang haramnya setiap binatang buas yang bertaring, tentang haramnya setiap burung yang menyambar, ya, dengan cakarnya, yang berburu dengan cengkeramannya, itu diharamkan oleh Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan hadis ini bertentangan dengan Al-Quran, yang itu menunjukkan kebodohan, ya, terhadap syariat. Nah, banyak orang-orang yang seperti ini tidak memiliki ilmu, tetapi dia berbicara tentang hadis-hadis Nabi dengan menghukumi hadis ini bertentangan dengan Al-Quran, hadis ini bertentangan dengan hadis yang lain, atau hadis ini hadis yang dhaif, karena memang kebetulan bertentangan dengan hawa nafsunya, sehingga dia mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Beliau mengatakan mereka dengan mudahnya mensahihkan atau mendhaifkan hadis-hadis dan menilai cacat para perawi tanpa ilmu, kecuali hanya dengan membaca saja. Sungguh hal tersebut sangat berbahaya bagi umat. Karena itu hendaknya mereka bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian poin yang selanjutnya beliau mengatakan wajibnya mentaati dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita wajib mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dengan menjalankan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang beliau larang. Maka apabila ada perintah dari Nabi SAW, maka hendaknya seorang mukmin mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat, dan berusaha untuk menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Karena itulah bukti keimanan seorang Muslim, ya, keimanan seorang mukmin ketika dia mendengar perintah dari Nabi SAW, maka dia mengatakan sami'na wa ata'na. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas seorang mukmin laki-laki, seorang mukminah, apabila telah datang keputusan dari Allah dan Rasulnya, untuk kemudian dia memiliki pilihan, bisa menerima atau bisa menolak. Dia wajib menerima, ya, wajib mentaati dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini merupakan konsekuensi dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita telah bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat ini memiliki konsekuensi, memiliki tuntutan, yaitu hendaknya kita meneladani beliau, mentaati beliau di dalam apa yang beliau perintahkan dan di dalam apa yang beliau larang. Ini merupakan konsekuensi dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Banyak dalil-dalil dari Al-Quranul Karim yang menjelaskan kewajiban kita taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59,
Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ya. Itu salah satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-80, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Barang siapa yang mentaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah mentaati Allah. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, dia telah taat kepada Allah. Wa man tawalla, dan barang siapa yang berpaling, fama arsalnaka 'alaihim hafidha, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu wahai Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Demikian pula Allah berfirman, wa ati'ur rasula la'allakum turhamun, dan taatlah kepada Rasul agar kamu diberi rahmat. Allah tabaraka wa taala juga mengancam orang-orang yang menyelisihi dan mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaknya berhati-hatilah orang yang menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Jadi berhati-hatilah orang yang menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah. Ditakutkan mereka akan ditimpa cobaan. Mereka akan mendapat cobaan. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan tertimpa azab yang pedih. Karena dengan menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah menyelisih Allah tabaraka wa taala. Ya, maka orang yang menyelisih Allah tabaraka wa taala, orang yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah menyelisih Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Ternyata ada orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Kemudian beliau mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang taat kepadaku, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Wa man 'asani dakhalan nar, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dia akan masuk ke dalam neraka. Wa fi riwayatin faqad aba, dalam riwayat lain disebutkan, dan dia orang yang tidak mau masuk surga. Ya, tidak mau masuk ke dalam surga. Kemudian beliau menjelaskan ayat yang tadi kita baca, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi." Berhati-hatilah orang yang menyelisih perintahnya. Artinya hendaknya mereka takut jika hatinya ditimpa fitnah kekufuran, fitnah kemunafikan, fitnah bid'ah, ataupun siksa yang pedih di dunia karena ini ancaman dari Allah tabaraka wa taala. Ya, baik berupa pembunuhan, hukum had, ataupun yang lain yang disegerakan oleh Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala telah menjadikan ketaatan dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sebab hamba mendapatkan kecintaan dari Allah dan diampunkannya dosa-dosanya oleh Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk dan mendurhakainya sebagai bentuk kesesatan. Allah tabaraka wa taala berfirman,
wa in tuti'uhu tahtadu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya engkau akan mendapatkan hidayah. Hidayah akan didapatkan ketika seseorang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menghabarkan bahwa pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh suri tauladan yang baik. Terdapat teladan yang baik bagi segenap umatnya. Allah tabaraka wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa yang mengharapkan rahmat Allah wal yawmal akhir, dan bagi siapa yang mengharapkan hari akhir, ya, dan banyak mengingat Allah tabaraka wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan ayat ini, ayat yang mulia ini adalah pokok yang agung tentang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai perkataan. Ya, ayat ini merupakan pokok atau pondasi yang sangat agung tentang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dalam perkataan ataupun perbuatan dan perilakunya. Untuk itulah Allah tabaraka wa taala memerintahkan manusia untuk meneladani sifat sabar, sifat keteguhan, ya, kemudian kepahlawanan, perjuangan dan kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menanti pertolongan dari Allah tabaraka wa taala ketika perang Ahzab umpamanya. Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa mencurahkan salawat kepada beliau hingga hari kiamat. Jadi ayat ini merupakan dasar yang agung dalam meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang muslim hendaknya menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin, maka hendaknya para pemimpin meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang suami, maka hendaknya seorang suami meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau memimpin rumah tangganya. Beliau seorang dai, ya, beliau seorang panglima dan seterusnya. Kita wajib meneladani sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesabaran beliau, kemudian keteguhan beliau, keberanian beliau, kepahlawanan beliau, perjuangan beliau dalam menegakkan dinul Islam. Itu yang seharusnya kita contoh. Ya, kita contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena keagungan kewajiban taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Allah tabaraka wa taala telah menyebutkan kewajiban taat kepada Rasulullah dan kewajiban meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 40 kali dalam Al-Quran. Ya, disebutkan tentang kewajiban taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik disebutkan secara jelas, ya, secara lafadznya, ataupun disebutkan secara isyarat tentang kewajiban kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk mengikuti beliau, ya, beribadah sesuai dengan contoh dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Contohnya beliau mengatakan, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Demikian pula Nabi bersabda dalam masalah haji, "Lita'khudhu anni manasikakum." Hendaklah kalian mengambil tata cara manasik haji kalian dariku.
Nabi juga bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada dalam urusan agama kami, maka itu tertolak. Beliau juga mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Dan masih banyak dalil-dalil yang menunjukkan perintah kewajiban mengikuti Nabi SAW dan larangan untuk menyelisihi beliau. Itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Poin yang selanjutnya tentang masih berhubungan dengan kewajiban kita mengikuti Nabi SAW, di antaranya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.